Pernah nggak sih kamu kepikiran, waktu di atas kayu salib itu, apa ya yang sebenarnya Yesus rasakan? Ya kita semua tahu itu pasti sakit banget. Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam, dan jujur aja cukup provokatif. Apakah dia itu cuma ngerasain sakit fisik, atau dia benar-benar mengalami penderitaan yang sampai menghancurkan jiwa? Nah di sini kita bakal bedah tuntas soal itu. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Ada sebuah klaim, ini beredar di internet, yang benar-benar misahin total antara rasa sakit dan penderitaan. Gagasannya tuh gini, Yesus memang tersiksa secara fisik, luar biasa sakit, tapi dia nggak sampai ke level penderitaan psikologis yang bikin orang itu hancur dan putus asa. Beneran gitu? Yuk kita uji sama-sama. Jadi pertama-tama kita perlu paham dulu nih, dasar argumen dari klaim ini tuh apa. Soalnya, klaim ini bikin sebuah definisi yang spesifik banget tentang apa sih itu penderitaan yang sejati. Nah ini dia kuncinya. Argumen online ini bilang, orang yang benar-benar menderita secara psikologis, ya kita ngomongin level depresi berat atau keputusasaan total, itu secara naluri ya, pasti cuma bakal fokus sama dirinya sendiri. Nggak akan bisa mikirin orang lain. Logikanya, karena Yesus di kayu salib masih bisa mendoakan musuhnya, masih bisa mikirin ibunya, ya berarti kesimpulannya dia nggak benar-benar menderita, cuma sakit fisik aja. Sekarang pertanyaannya, apakah Alkitab mendukung logika kayak gini? Oke, sekarang kita lihat buktinya. Kita mulai dari apa yang kelihatan jelas banget. Siksaan fisik dan mental yang Yesus alami, bahkan jauh sebelum paku itu menembus tangannya. Kita harus ingat, Yesus itu 100% manusia. Jadi dia ngelewatin proses hukuman Romawi yang emang dirancang bukan cuma buat nyakitin badan, tapi buat ngancurin mental dan martabat orang. Mulai dari cambukan brutal yang sampai merobek daging, sampai dipermalukan di depan semua orang, ini semua tuh serangan psikologis sekaligus fisik. Ini jelas bukan sekedar rasa sakit biasa. Dan mungkin ini bukti paling kuat dari tekanan batin yang luar biasa. Ini terjadi di Taman Getsemani. Fenomena ini nyata, namanya hematidrosis. Ini bisa terjadi waktu stres mental seseorang itu begitu ekstrimnya, sampai pembuluh kapiler di dekat kelenjar keringat itu pecah. Jadi yang keluar bukan cuma keringat, tapi juga darah. Ini adalah manifestasi fisik dari penderitaan jiwa yang begitu dalam, bahkan jauh sebelum penyaliban itu sendiri dimulai. Tapi ternyata, semua siksaan fisik dan mental itu, sebrutal apapun, itu baru permulaan. Puncak dari penderitaannya, inti dari seluruh pengorbanannya, terungkap dalam satu kalimat, satu seruan yang menggema sepanjang sejarah. Di momen paling gelap, paling berat di atas kayu salib, Yesus menderiakan sesuatu yang nunjukin sebuah realitas penderitaan yang gak terbayangkan oleh kita. Nah, poin krusialnya itu ada di sini. Ini bukan teriakan karena sakitnya paku atau karena sesak napas. Ini adalah seruan dari inti jiwanya yang merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk dari kematian fisik. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa. Dan momen inilah yang boom, secara telak membantah klaim awal yang kita bahas tadi. Secara teologis, inilah penderitaan yang sesungguhnya. Untuk sesaat, Yesus yang dari kekekalan selalu berada dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa, harus menanggung beban seluruh dosa umat manusia. Dan konsekuensi paling utama dari dosa adalah keterpisahan dari Allah. Itulah yang dialami, penderitaan spiritual paling dalam yang bisa dibayangkan. Nah ini kan jadi pertanyaan lagi ya, kalau dia menderita sehebat itu, sampai ke level spiritual, gimana ceritanya dia masih bisa mikirin orang lain? Bukan itu kontradiktif dengan argumen tadi? Jawabannya ada pada tujuannya. Bagi kita manusia biasa, penderitaan yang ekstrim pasti akan memicu naluri bertahan hidup yang egois. Fokus kita pasti langsung ke diri sendiri. Tapi misi Yesus dari awal itu bukan untuk menyelamatkan dirinya. Misinya adalah untuk menyelamatkan kita. Kasihnya yang tanpa batas itulah yang jadi kekuatannya buat tetap fokus pada misi, bahkan di tengah penderitaan yang tak terbayangkan. Jadi ini bukan bukti dia kurang menderita, tapi ini justru bukti betapa luar biasanya kekuatan kasihnya. Oke, jadi untuk apa semua ini? Apa hasil akhir dari penderitaan yang begitu dahsyat? Dan kenapa sih kita harus peduli dengan perbedaan antara sakit dan menderita ini? Jadi, penderitaannya itu bukan akhir dari cerita. Justru itu adalah sebuah, bisa dibilang, transaksi ilahi. Dinding tebal pemisah antara manusia dan Allah yang dibangun oleh dosa itu dihancurkan. Lewat penderitaannya, kita yang tadinya jauh sekarang bisa datang langsung kepada Allah. Dan ini bagian terpentingnya. Rekonsiliasi ini, hubungan yang dipulihkan ini, bukan sesuatu yang bisa kita usahakan atau kita dapatkan karena kita baik. Ini murni hadiah, sebuah anugerah.
Penderitaannya adalah harga yang Dia bayar untuk sebuah keselamatan yang Dia berikan secara cuma-cuma buat kita. Jadi pada akhirnya, salib itu bukan cerita tentang bagaimana Yesus menghindari penderitaan, tapi justru tentang bagaimana Dia menanggung penderitaan paling dalam demi kasih. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau penderitaan yang paling gelap ternyata bisa melahirkan kasih yang paling terang, gimana seharusnya kita memandang penderitaan di dalam hidup kita sendiri?